warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Salsabila dengan NIM 2504201 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip keadilan hukum dan penemuan hukum mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Pernah nggak sih kita tuh mendengar sebuah berita seseorang yang dituntut padahal dia itu nggak sepenuhnya bersalah? Nah, dari situ kita menjadi sadar ternyata menerapkan hukum itu bukan sekedar membaca pasal, dan disinilah pentingnya prinsip keadilan dan penemuan hukum supaya hukum bisa hidup dan benar-benar adil buat semua orang. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita bahas hal-hal yang lebih dalam tentang hukum, langkah awal yang penting adalah memahami dulu tujuan dari hukum. Karena tanpa tahu tujuannya, kita nggak akan bisa menilai apakah suatu hukum itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Oke, baik teman-teman semua, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tujuan hukum. Jadi tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan bermanfaat bagi semua orang. Hukum itu menjadi pedoman agar setiap orang tuh tahu apa yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan, sehingga terciptalah nanti ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Nah, secara umum ada 3 tujuan utama hukum itu. Pertama, ada dari segi keadilan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dengan layak. Keadilan itu tidak selalu berarti kita mendapatkan bagian yang sama, tetapi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masingnya. Yang kedua itu ada kepastian hukum, yaitu dia tuh adanya aturan yang jelas, tegas dan dapat dipahami agar masyarakat itu tidak bingung dan menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaannya. Nah, untuk yang ketiga tuh ada kemanfaatan, di mana hukum itu harus memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Nah, hukum yang baik tidak hanya adil dan pasti, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial. Beberapa mazhab atau aliran dalam ilmu hukum, yaitu yang pertama itu ada mazhab hukum alam, berpendapat bahwa hukum itu berasal dari kehendak Tuhan. Manusia itu diberi akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga hukum sejatinya bersumber dari hukum Tuhan atau hukum alam yang abadi. Yang kedua itu ada mazhab sejarah, menganggap bahwa hukum tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta kehidupan masyarakat. Hukum itu merupakan cerminan jiwa dan budaya bangsa yang terus berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Yang selanjutnya ada teori teokrasi, menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan dan ajaran agama. Nah, segala aturan hukum itu dianggap sah karena sesuai dengan kehendak Tuhan yang tercantum dalam kitab suci. Nah, yang selanjutnya ada teori kedaulatan rakyat, berpendapat bahwa hukum berasal dari kehendak rakyat. Negara itu terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat, sehingga semua hukum harus mencerminkan kemauan rakyat. Selanjutnya ada lagi yang namanya teori menegaskan bahwa hukum itu memiliki kekuasaan tertinggi. Hukum itu sah jika sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat, sedangkan hukum yang tidak adil itu dinyatakan tidak mengikat. Selanjutnya ada asas keseimbangan, menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat menjadi sumber hukum. Hukum itu berfungsi menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan bersama secara nyata. Setelah kita memahami berbagai mazhab hukum yang menjelaskan dan pandangan tentang hukum, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang sifat, ciri, dan unsur hukum untuk mengetahui bagaimana karakter dan bentuk hukum itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat hukum, di mana sifat hukum itu ada 2. Yang pertama ada mengatur dan memaksa. Nah, artinya hukum itu dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat supaya tercipta keteraturan dan keadilan. Nah, karena itu hukum juga bersifat memaksa, jadi siapapun yang melanggar pasti akan dikenakan sanksi bagi setiap pelanggarannya. Nah, jadi sebenarnya hukum itu bukan sekedar nasihat, tetapi di sana dia tuh adalah aturan yang wajib untuk ditaati bersama. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri hukum, di mana ciri-ciri hukum itu dia tuh membedakan antara aturan dengan norma lainnya gitu. Jadi yang pertama itu ada bersifat untuk mengatur dan memaksa, di mana hukum itu wajib ditaati oleh setiap warga negara. Yang kedua itu ada sanksi yang tegas, di mana setiap pelanggaran tuh pasti ada konsekuensinya masing-masing. Yang ketiga dibuat oleh lembaga berwenang, misalnya itu kayak pemerintah atau lembaga negara gitu. Yang keempat itu ada bersifat umum, di mana berlakunya itu untuk semua orang tanpa membedakan status. Yang kelima ada keadilan, tujuan akhirnya itu untuk melindungi masyarakat
melindungi secara keseluruhan masyarakat gitu. Dari sini kita terlihat bahwa hukum itu punya kekuasaan untuk menertibkan kehidupan bersama. Yang ketiga, kita akan membahas materi unsur-unsur hukum. Di sini kita akan membahas beberapa unsur utama, yaitu yang pertama ada peraturan atau kaidah, di mana hukum itu selalu berbentuk aturan untuk mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua, pasti ada yang namanya sanksi. Setiap aturan hukum pasti ada konsekuensi bagi setiap pelanggarannya. Yang ketiga itu adalah bersifat mengatur hubungan sosial, karena di sini hukum itu muncul karena adanya interaksi antar manusia. Yang keempat, dibuat oleh lembaga resmi. Artinya hukum itu tidak bisa dibuat oleh sembarangan, tetapi harus melalui otoritas yang sah gitu. Tujuannya tuh untuk selanjutnya bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Ini unsur terpenting hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang damai dan adil untuk setiap masyarakat di suatu negara. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan itu adalah konstruksi hukum, di mana konstruksi hukum itu adalah cara kita untuk menafsirkan atau membentuk hukum baru ketika suatu peraturan itu belum mengatur masalah tertentu. Nah, dalam hal ini seorang hakim, penegak hakim atau ahli hukum itu menggunakan logika atau prinsip keadilan dan nilai-nilai hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Nah, sederhananya tuh gini, konstruksi hukum itu seperti menyusun makna atau aturan baru agar hukum tetap bisa diterapkan meskipun belum ada aturan tertulisnya. Nah, tujuannya itu agar hukum itu tetap hidup dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, untuk konstruksi hukum membantu agar hukum itu tidak kaku, bisa menyesuaikan perubahan zaman dan tetap memberikan keadilan bagi semua pihak. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas kali ini yang terakhir adalah penafsiran hukum, di mana penafsiran hukum itu adalah cara memahami arti dan maksud dari peraturan perundang-undangan. Nah, agar bisa diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Jadi untuk tujuan penafsiran hukum sendiri itu agar hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi juga berfungsi sebagai semangat keadilan. Setiap itu hakim melakukan penafsiran itu juga agar isi hukum bisa menjawab persoalan yang tidak diatur secara rinci. Selain itu supaya putusan pengadilan itu tetap adil dan logis. Dan yang terakhir itu ada hukum itu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya itu ada sumber hukum. Jadi sumber hukum itu merupakan tempat atau asal hukum itu berasal. Jadi dari mana hukum itu diambil. Yang pertama itu ada sumber hukum material, yang artinya itu faktor-faktor atau sebab yang melatar belakangi munculnya hukum, seperti nilai-nilai sosial, adat istiadat, moral, agama, dan kepentingan masyarakat. Jadi yang kedua itu ada sumber hukum formil, yang artinya bentuk hukum yang diakui secara resmi dan bisa diterapkan. Contohnya itu kayak undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, putusan pengadilan, dan lain-lain. Dari sekian panjang materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum itu berperan penting untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan bersama. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dari sikap maupun perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.